tapi jelas sekali itu wanita. Pas Iwan tertegun, dia gemetar. Dia mau lari, takut jatuh. Akhirnya memberanikan diri untuk melangkah. Cewek itu menangis tersesebu. Akhirnya si cewek itu mau memanggil Mas Ikhwan untuk mendekat. Pak Ikhwan, tolongin aku. Nah, tapi udah Mas Ikhwan kaget setelah membalikkan badan dan membelakang, ternyata di hadapannya itu berdiri sosok perempuan tadi yang dengan wajah rusak, dengan wajahnya penuh sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini dengan Walto di Cerita Seram. Hanya di A3U channel di YouTube tentunya ya. Oke, kali ini Walto akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Mas Ikhwan. Sementara Mas Ikhwan ini dia bekerja sebagai petugas jaga malam di salah satu sekolah. Dan kebetulan gedung sekolah tersebut dibangun sekitar tahun 1970. Nah, sangat lama sekali kan ya. Karena dilihat dari fisik bangunan aja udah nggak karuan, dari tembok, kayu-kayunya sudah lapuk. Tapi masih digunakan untuk belajar dan mengajar di sekolah itu. Mas Ikhwan berangkat dari rumah sekitar jam 7 malam. Dia berangkat dari rumah sampai sekolah sekitar ya nggak lama, perjalanan paling sekitar 20 menitan dari rumah sampai ke sekolah. Seperti biasa Mas Ikhwan datang ke sekolah langsung melakukan patroli, kontrol ke setiap ruangan, dari mulai ruang kantor, ruang les, ruang guru, ruang dan lain-lain, semua dikontrol dan alhamdulillah aman, tidak terjadi sesuatu apapun. Nah, setelah kontrol ke tiap-tiap kelas, tiap-tiap ruangan, lalu Mas Ikhwan kembali ke pos. Lalu Mas Ikhwan menyeduh kopi dan mendengarkan musik. Nah, sekitar jam 10 itu Mas Ikhwan kembali melakukan pengontrolan seperti mana biasa ya, dari mulai pintu-pintu kelas, kantor, lab, dan juga gudang-gudang dan juga toilet. Nah, Mas Ikhwan kontrol semuanya. Nah, yang anehnya pas Mas Ikhwan kontrol di toilet itu, wajah Mas Ikhwan seperti ada yang niup. Terus ada suara angin halus, seperti ada yang niup gitu. Seperti itu. Otomatis Mas Ikhwan kaget dong. Loh, ya angin dari mana kan gitu kan. Akhirnya Mas Ikhwan memutuskan untuk masuk ke toilet dan mencari sumber angin itu dari mana. Nah, begitu Mas Ikhwan masuk ke toilet, ternyata auranya itu aura negatifnya itu sangat besar sekali, sehingga bulu kuduk Mas Ikhwan itu berdiri. Sebenarnya Mas Ikhwan ini sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal gaib dan hal-hal misteri seperti itu. Tapi karena waktu itu Mas Ikhwan merasakan sendiri, akhirnya Mas Ikhwan sedikit takut dong. Akhirnya Mas Ikhwan itu keluar dari toilet itu dan kembali ke pos. Lalu dia mencari apa yang rusak sehingga lampu di sekolah tersebut mati total, gelap gulita.
Mas Iwan mencari-cari, pertama dia cari ke meteran, ternyata meteran benar. Dia ke Sikring benar, dan ke MCB benar. Akhirnya dia masuk ke tempat lain, ya, dikontrol ke kelas-kelas, dan begitu melewati salah satu kelas yang memang kelas itu terkenal angkernya, yaitu siswa, guru, ataupun ibu-ibu kantin pernah cerita bahwa kelas itu memang sangat angker, sangat menakutkan. Jangankan malam, siang aja seram sekali katanya. Nah, setelah Mas Iwan mendekati kelas itu, dan pas di depan pintu kelas itu, akhirnya Mas Iwan mendengar ada suara perempuan menangis. Tangisannya sangat memilukan, sangat menyayat hati tangisannya. Akhirnya Mas Iwan kaget dong. Mas Iwan takut memang itu ada siswa sekolah tersebut yang terjebak di kelas. Akhirnya Mas Iwan masuk ke kelas. Dia pakai senter, dia nyalakan senter, cari, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di kelas itu. Dan suara tangisan itu berhenti sebelumnya. Nah, Mas Iwan kaget kan. Dia ada ketakutan sedikit di hati. Akhirnya dua balik lagi. Begitu keluar dari pintu, Mas Iwan melihat sekelebatan sosok wanita. Sekelebatan, tapi jelas sekali itu wanita. Mas Iwan tertegun, dia gemetar. Dia mau lari, takut jatuh. Akhirnya memberanikan diri untuk melangkah menuju pos. Pas di depan pintu kantor atau ruang guru, Mas Iwan tertegun, kaget. Karena pas di pintu ruang guru tersebut berdiri sosok wanita dengan menggunakan seragam SMA dan berwajah seram, penuh dengan darah, pipinya banyak sayatan-sayatan benda tajam. Di situ Mas Iwan gemetar, karena dia gemetar, dia takut. Karena ketakutan, Mas Iwan memberanikan diri untuk bertanya ke sosok itu. Sosok wanita cantik yang berwajah seram. Menurut Mas Iwan, wanita itu menggunakan seragam sekolah. Dan Mas Iwan bertanya ke sosok itu. Dengan ketakutan, Mas Iwan menanyakan siapa perempuan itu. Mas Iwan memberanikan diri bertanya ke wanita itu, "Neng, kamu siapa? Kok malam-malam ada di sini?" Si sosok misterius itu bukannya menjawab, malah dia menangis di situ, menangis terseduh-seduh. Akhirnya Mas Iwan kan bingung, loh, bingung campur takut Mas Iwan. Si cewek itu menangis terseduh. Akhirnya si cewek itu memanggil Mas Iwan untuk mendekat. "Pak Iwan, tolongin aku." Nah, waktu itu Mas Iwan boro-boro mau mendekat.
Akhirnya Mas Iwan lari keluar ke pos, karena posnya ada di depan sekolah. Mas Iwan di situ ketakutan, sangat ketakutan. Akhirnya Mas Iwan dengan HP-nya dia memanggil, dia telepon temannya. Nah, temannya itu bernama Said. Said, sini ke sekolah, Nah, dengan ketakutan sambil gemetar. Nah, situ Said nggak paham ya kejadian sebenarnya apa, dia mengiyakan aja, ya oke, saya langsung ke sekolah. Akhirnya Said datang ke sekolah, dan si Said ya nggak merasakan apa-apa ya. Itu datang sekolah, masuk, dibukakan pintunya oleh Mas Iwan, masuk ke pos dan ngobrol di situ. Akhirnya Mas Iwan ini menceritakan apa yang baru saja terjadi, apa yang baru saja dialami sama Mas Iwan. Mas Iwan mengatakan bahwa, Said, tadi saya ketemu sama perempuan dengan wajah penuh darah dan pipinya seperti bekas sayatan senjata tajam. Nah, Said gak percaya dah. Said kan gak percaya. Masa sih malam-malam gini ada cewek berdarah lagi? Ah, kamu tuh dari saya ya, saya pengen ditemani sama saya. Nah, saya begitu. Enggak, beneran. Aku nggak bohong, nggak, kata Mas Iwan begitu. Akhirnya Mas Iwan menceritakan apa yang terjadi, bagus sekali ceritakan dari mulai awal sampai bertemu dan sampai Mas Iwan juga tahu. Tapi Mas Said itu nggak percaya kalau memang di situ ada hantunya. Akhirnya Mas Said mengajak Mas Iwan untuk mencari sosok tersebut. Nah, Mas Said, Mas Iwan akhirnya mencari dari mulai kelas yang tadi sampai toilet. Nah, waktu itu kebetulan listrik masih ada. Sambil mencari kerusakan listrik, sambil mencari kerusakan kenapa listrik sampai padam. Nah, begitu melewati toilet, di situ terdengar suara lagi. Bahkan suaranya manggil-manggil Mas Iwan. Iwan, tolong dong. Begitu. Nah, akhirnya situ Mas Iwan ketakutan kan. Dia merasa takut sekali. Akhirnya dia mendorong Mas Said untuk berada di depan. Karena Mas Said tidak mendengar apa-apa. Mas Iwan bertanya ke Mas Said, kamu dengar suara cewek tadi nggak? Suara apa? Nggak ada. Paling juga ada suara jangkrik, kata Mas Said begitu. Akhirnya Mas Said masuk ke toilet. Nah, Mas Said menyalakan senter untuk menerangi ruangan toilet tersebut. Dari pintu 1 ke pintu 2, pintu 3, pintu 4 sampai pintu 5 tidak ada apa-apa. Akhirnya Mas Iwan sama Mas Said kembali mau meninggalkan toilet itu. Selangkah lagi Mas Said dan Mas Iwan itu mau keluar pintu toilet. Ternyata Mas Iwan ada yang menarik
kena bajunya dari belakang. Itu dong Mas Ikhwan kaget. Kaget setelah membalikkan badan, nengok ke belakang, ternyata di hadapannya itu berdiri sosok perempuan tadi yang dengan wajah rusak, dengan wajahnya penuh sayatan benda tajam, dengan baju yang berlumuran darah. Di situ dia terperanjat kaget dan menjerit karena takutnya. Nah, Mas Said dia juga kaget karena mendengar suara jeritan Mas Iqbal. Dia juga membalikkan badan, ternyata dia juga melihat sosok ini. Akhirnya berdua dia berkumpul. Mas Ikhwan sama Mas Said ini berkumpul berpelukan karena takut.